Polisi menangkap seorang remaja yang diduga terlibat dalam tawuran maut di Jalan Utan Panjang 3 Kemayoran, Jakarta Pusat. Akibat tawuran tersebut, seorang pedagang pecel ayam tewas disabet senjata tajam. Polisi dari Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat meringkus seorang remaja yang diduga menjadi pelaku tawuran di Kemayoran. Polisi kemudian membawa pelaku berkeliling menggunakan sepeda motor mencari teman-temannya yang terlibat tawuran. Sejumlah lokasi di Sunter dan Kemayoran didatangi polisi. Polisi juga meminta keterangan dari warga, namun pelaku tawuran lainnya belum berhasil ditemukan. Mau melerai, mau menolong Pak Ansip ini. Ternyata bukan Pak Ansip yang diberi, namun anak ini yang diberi, dibacok. Seperti diketahui, aksi tawuran antar dua kelompok remaja di Jalan Utan Panjang 3 Kemayoran, Jakarta Pusat terjadi pada Rabu dini hari, menewaskan seorang warga. Korban yang merupakan penjual pecel ayam tewas dengan luka sabetan senjata tajam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hati dan patuhilah peraturan lalu lintas jika berkendara di jalan. Sebuah kamera pengawas di Probolinggo, Jawa Timur memperlihatkan emak-emak yang emosi karena sepeda motornya ditabrak di sebuah persimpangan. Sebuah kamera pengawas merekam detik-detik peristiwa kecelakaan di sebuah persimpangan di kota Probolinggo, Jawa Timur. Sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang emak-emak tampak melintas di persimpangan. Saat kendaraan lain berhenti di persimpangan, tiba-tiba sebuah sepeda motor yang dikendarai emak-emak yang berboncengan menerobos lampu merah. Kontan, kecelakaan pun tak terhindarkan. Emak-emak yang ditabrak sempat syok sebentar. Namun dengan sisa kekuatannya, ia menyambangi sang penabrak dan langsung memukulnya. Untung saja sejumlah pengendara lain membantu memisahkan emak-emak yang emosi dan menolong korban yang luka ringan. Peristiwa ini pun lantas viral di akun lokal Probolinggo dan videonya telah ditonton ribuan warganet. Kamu itu yang ya hindiran tuh. Oh. Muring-muring, mau mukul terus. Kenapa Pak kok marah-marah Pak? Ya tidak mungkin yang salah itu yang mana, apa yang dari barat kan. Unit Laka Lantas Polres Probolinggo Kota mengaku kejadian tersebut tidak dilaporkan ke polisi. Namun polisi mengimbau pengguna jalan selalu mematuhi rambu lalu lintas karena kecelakaan terjadi akibat ketidakdisiplinan pengendara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Polisi membekuk anggota geng motor penganiaya Kanit Reskrim Polsek Tarancasari, Bandung, Jawa Barat. Tersangka yang mengaku sebagai panglima perang geng motor melukai petugas saat diperingatkan karena mengemudi ugal-ugalan beberapa waktu lalu. Tersangka Dadan Kusmana yang mengaku sebagai panglima perang sebuah geng motor di Bandung, Jawa Barat ditangkap polisi. Dadan dan 4 temannya melawan saat diperingati petugas patroli karena mengendarai sepeda motor ugal-ugalan di sekitar Jalan Dewati. Saat 4 temannya kabur dari kejaran polisi, Dadan melawan petugas dengan memukul Kanit Reskrim Rancasari dengan balok kayu dan berusaha menusuknya dengan badik. Dadan mengaku saat kejadian, ia dalam pengaruh narkoba dan minuman keras hingga tidak sadar saat melawan polisi. Ingat naon masih bisa bawa motor tapi Yang benar, nggak tahu saya bonceng gitu. Mabok sama tua. Insiden ini terjadi pada 9 Mei pada pukul 3 dini hari saat polisi melakukan patroli rutin di wilayah Bandung. Dadan dan 4 rekannya terjaring razia kejahatan kendaraan bermotor dan balap liar. kita mengadakan pengejaran terhadap kelompok motor yang berjumlah pada waktu kira-kira 5-6 motor. Yang ugal-ugalan, ya karena meresahkan juga wilayah belakang di daerah Derwati, maka oleh Kanit Reskrim diadakan peneguran, tetapi pada saat itu mereka mengadakan perlawanan. Dari 5 kendaraan yang ada, 1 yang sempat ditarik oleh Kanit Reskrim dan sempat akan melukai Kanit Reskrim kami, ya helmnya rusak, ya berupa badik dan berupa
balok. Dadan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun karena memiliki senjata tajam. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 anak di bawah umur di Palembang menyerang rumah warga dengan aksi pemalakan. Polisi, Babin Kamtibnas bersama Babinsa dan aparatur setempat langsung mendatangi lokasi kejadian untuk bermediasi kedua belah pihak. Inilah video amatir warga yang merekam saat bocah di bawah umur ini serang salah satu rumah warga di Rusun Blok 32 Jalan Radial, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan, viral di media sosial. Diduga penghuni rusun yang merupakan warga pendatang ini sering melakukan perbuatan yang meresahkan hingga terjadilah peristiwa pemalakan oleh 5 anak di bawah umur. Polisi, Binmas bersama Babinsa, Ketua RT dan Kecamatan setempat langsung mendatangi dan mengamankan lokasi. Setelah dimediasi, kedua belah pihak menyelesaikan aksi penyerangan secara kekeluargaan. Anak-anak yang memang tanggung ya, yang usianya notabene masih usia di bawah umur gitu, jadi melakukan pemalakan kepada korban. Betul, kita selesaikan secara kekeluargaan. Polisi menetapkan AT, anak dari anggota DPRD Kota Bekasi, menjadi tersangka pemerkosaan dan perdagangan anak di bawah umur. Ayah korban merasa penanganan polisi lambat, sementara pelaku kini masih diburu polisi karena kabur. Polisi hari ini kembali memeriksa orang tua korban pemerkosaan beserta sejumlah saksi di Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Metro Bekasi Kota. Polisi juga telah menetapkan AT, pria berusia 21 tahun sebagai tersangka pemerkosaan terhadap remaja putri berinisial PU yang berusia 15 tahun. Namun orang tua korban merasa proses hukum lambat atas kasus pemerkosaan anaknya. Saya kemarin sedikit kecewa, tetapi sampai hari ini saya menunggu waktu yang cukup panjang juga. Ini kekecewaan saya mulai sebagai pihak korban ya mulai mempertanyakan kenapa sampai stuck di tempat seperti ini. Atau saya memang belum mendapatkan informasi lebih jelasnya dari penyidiknya, perkembangannya. Sampai yang jelas sih saya melihatnya ini stucknya di tempat. Saya minta bantuan dan dukungan support moral untuk penegakan hukum dari rekan-rekan media dan khayal ramai. Saya coba kita buktikan hukum itu ada. Sementara polisi membantah proses hukum berjalan lambat, namun karena perlu waktu untuk memastikan ada unsur-unsur yang terpenuhi dalam prosesnya. Pencabulan ini terjadi dilaporkan di Polres tanggal 12 April, kemudian polisi melaksanakan lidik terhadap pelaku tersebut, yang mana diindikasi mereka telah berpacaran kurang lebih selama setahun. Kemudian telah terjadi persetubuhan di antara mereka di tempat kos pelaku atau di TKP. Kemudian saat ini kasus ini sudah dinaikkan menjadi penyidikan mulai tanggal 6 Mei kemarin, dan hari ini dinyatakan dinaikkan lagi pelaku sebagai tersangka. Sudah dilakukan 2 kali pemanggilan terhadap pelaku dan saat ini pelaku sudah melarikan diri. Petugas sedang melaksanakan pengejaran terhadap pelaku. Pelaku kini tengah diburu polisi setelah 2 kali mangkir pemeriksaan dan telah masuk daftar buronan orang. Selain diduga memerkosa, AT yang merupakan anak dari anggota DPRD Kota Bekasi berinisial IHT juga diduga menjual korban secara online. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dalam kasus pencurian dan pemerkosaan ABG yang sedang bermain TikTok ditangkap polisi. Saat melancarkan aksinya, pelaku dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Kasus pencurian dan pemerkosaan di Bekasi, Jawa Barat akhirnya menemukan titik terang. Setelah sempat buron, polisi akhirnya berhasil meringkus Rangga dalam kasus yang menimpa seorang remaja di Bekasi, Jawa Barat. Tim Jatanras Polda Metro Jaya meringkus Rangga di tempat persembunyiannya di Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan pemeriksaan, tersangka semula hanya berniat mencuri, namun akhirnya tergoda untuk memperkosa. Kita akan jerat dan kita ancam di
Di sini ancamannya adalah 12 tahun penjara. Kami masih mendalami lagi, apakah kemungkinan akan kita lapis dengan pasal yang lain. Ini masih terus kita lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Termasuk teman-temannya yang pernah dilakukan upaya pencurian-pencurian yang lain, ini masih kita dalami. Karena setelah kita dalami, yang tersangka 2 ini memang pernah bersama-sama dengan yang bersangkutan. RTS ini melakukan 1 kali pencurian. Yang lain adalah bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Nah, ini masih kita dalami. Sebelumnya Rizky dan Abdullah, 2 tersangka pencurian dan pemerkosaan bocah di Bekasi, Jawa Barat, juga ditangkap Subdit 4 Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Keduanya ditangkap di wilayah Arta Gading, Jakarta Utara. Abdul merupakan penadah barang curian, sedangkan Rizky berperan pemantau situasi. Kedua tersangka ini merupakan seorang residivis di kasus yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengulas kasus pemerkosaan dan remaja di Bekasi yang sedang bermain TikTok, sudah bergabung bersama kami kriminolog Universitas Budi Luhur Haziza Gusnita. Selamat sore Mbak Haziza. Ya, sore Mas. Dan juga melalui sambungan telepon ada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore Pak Yusri. Sore Mas. Baik, saya ingin ke Pak Yusri terlebih dahulu. Pak Yusri, boleh diceritakan kembali pengungkapan kasus ini seperti apa Pak? Terima kasih Mas. Jadi memang tanggal 15 Mei yang lalu ada laporan polisi yang melaporkan bahwa anaknya itu diperkosa dan juga pelakunya melakukan pencurian di kediamannya di daerah Bintara, Bekasi Barat, ya, Kota Bekasi. Dari situ kemudian kita melakukan penyelidikan untuk mengejar pelaku-pelakunya karena memang ada barang bukti 2 buah handphone yang berhasil dicuri. Berawal dari situlah kemudian kita bisa menemukan 2 tersangka. Yang tersangka pertama adalah inisialnya RP, ini yang tugasnya mengawasi dan juga yang membantu pelaku utamanya itu untuk melakukan pencurian di salah satu rumah. Kemudian ada satunya lagi ya, saudara AH, ini adalah penadah, tetapi juga ada ikut membantu. Apa yang kita membantu? Yang digunakan untuk melakukan perampokan atau pencurian tersebut menggunakan kendaraan roda 2 milik si AH. Nah, kemudian tersangka utamanya atau aktornya pada saat itu tidak di tempat, sudah kita lakukan pencarian. Inisialnya adalah RTS. Dialah RTS ini yang melakukan pencurian, yang bekerja sendiri masuk ke dalam rumah dan juga melakukan perkosaan terhadap anak di bawah umur atau korban si pemilik rumah tersebut. Nah, dari sini kemudian kita melakukan pencarian, penyidikan lagi untuk mengejar RTS. Memang pada saat rilis saya menyampaikan juga foto DPO RTS ini. Rupanya dari foto DPO tersebut ada laporan dari masyarakat di sekitar Jawa Barat yang memang melihat tersangka. Baik Pak Yusri, sejauh ini memang pelaku mengincar korban? Enggak, karena memang ini pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai ini ya Pak Oga ya. Dan pengakuan dari RTS setelah kita penangkapan, dia memang sudah 5 kali melakukan pencurian. Tetapi pencurian yang disertai dengan pemerkosaan baru kali ini. Baik. Yang dia cari adalah random tempatnya. Baik Pak Yusri, ini pemerkosaannya memang sudah direncanakan atau seperti apa kronologinya hingga sampai bisa terjadi pemerkosaan? Ya, pada saat si RTS memasuki rumah, sudah dapat sasaran, kemudian memasuki rumah sendiri, diantar oleh saudara RP, dia bekerja sendiri naik dan melihat ada satu plafon yang memang terbuka ya, plafon angin, kemudian dia masuk lewat situ. Sempat 30 menit itu dia menyaksikan, karena pada saat dia masuk, dia melihat ada orang rumahnya yang masih belum tidur. Si korban ini di ruang tamu, sedang bermain TikTok handphone. Sempat setengah jam dia menyaksikan seperti itu, niatnya adalah untuk mencuri. Tetapi ada kesempatan lagi melihat seorang wanita remaja di situ sendiri dan dia lihat situasi semua ibunya si wanita ini memang tertidur sehingga niat jahatnya kemudian muncul untuk melakukan pemerkosaan. Dengan melakukan penyekapan kemudian dilakukan pemerkosaan dengan ancaman. Baik. Saya ingin ke Mbak Haziza. Mbak Haziza, ini mendengar cerita tadi dari Pak Yusri bahwa awalnya sebenarnya niatnya merampok kemudian terus ada timbul niatan seperti itu, dari kacamata Anda seperti apa ini?
Ya, jadi kalau kita melihat ya dari sisi kriminologi gitu ya, jadi beberapa bicara soal motif atau modus gitu pelaku, ketika awal misalnya pelaku, kalau di dalam kejadian ini kan ada 2 tindak pidana ya di dalamnya, perampokan dan pemerkosaan. Nah, kalau kita bisa bicara awal pelaku ini ingin melakukan tindak pidana perampokan, kemudian kita akan melihat dari motif pelaku ketika pada saat situasi terjadi di lokasi kejadian gitu ya, melihat ada tindakan, pertama melihat ada tindakan rasional afektif di dalamnya, atau kita melihat bahwasannya ada tindakan yang spontanitas ketika ingin melakukan satu kejadian misalnya perampokan, kemudian di situasinya pelaku melihat ada menimbulkan suatu emosional secara psikologi. Ketika melihat ada seorang anak perempuan gitu ya, yang tadinya niat atau upaya pelaku ingin melakukan suatu perampokan, kemudian muncullah tadi tindakan afektif spontanitas dan melihat ada situasi emosional di dalam diri pelaku, kemudian dipicu juga kalau misalnya memang pelaku memang dipengaruhi oleh obat-obatan tertentu gitu ya, sehingga muncullah tadi ada tindakan pidana yang lain, yaitu kekerasan seksual terhadap anak gitu ya, karena melihat situasinya pada saat itu tadi gitu, meskipun sebenarnya niat awalnya upaya pelaku ingin melakukan perampokan gitu. Ibu Hazizah, tadi Pak Yusri mengatakan bahwa pelaku ini memang bisa dibilang profesinya adalah sebagai pencuri. Dengan watak yang sudah seperti itu, apakah lebih mudah untuk terpengaruh ke hal yang lebih buruk, dalam hal ini adalah pemerkosaan, Bu? Ya. Jadi di beberapa misal pelaku gitu ya, juga akan melihat pelaku-pelaku kasus misalnya pencurian ataupun perampokan gitu ya, juga melihat suatu tindakan yang kebiasaan. Jadi ada rutinitas juga yang dilakukan oleh para pelaku. Misalnya setiap hari atau setiap minggu memang mempunyai aktivitas misalnya untuk melakukan pencurian atau perampokan gitu ya, baik itu dari hal kalau kita mau melihat ini ada yang hilang yaitu telepon smartphone genggam, gitu ya, iya, atau HP, HP gitu ya. Kemudian ini bukan hanya sekedar yang dituju, bukan hanya sekedar HP, misalnya sebelumnya ada hal lain gitu ya, barang elektronik lain, atau mungkin di luar situasi dia menerobos masuk ke rumah di jalanan atau hal yang lain. Jadi memang melihat situasi dan kesempatan yang ada pada saat peristiwa terjadi. Bisa memang lebih buruk karena memang sudah hal-hal yang memang dilakukan oleh pelaku yang sudah terbiasa dilakukan gitu. Bahkan bisa jadi memang lebih, kalau misalnya mereka terbiasa mencuri atau merampok HP, kemudian elektronik lain, dompet atau hal yang lain, maka bisa jadi ketika rutinitas itu sering terjadi, sudah terbiasa, bahkan mereka sudah terbiasa menerima resiko yang lebih lagi, maka situasinya mereka akan mempelajari jauh lebih lagi ketika ada situasi yang seperti ini, resikonya akan seperti itu. Nah, kemudian dipelajari dengan berbagai macam peristiwa sehingga apapun nanti di lapangan, di situasi di lapangan, ketika ada situasi tadi yang mendukung peristiwa lainnya seperti ini ya, kasus ini yang tujuannya tadi perampokan, kemudian ada situasi yang lain yang mendukung suatu tindakan pidana mereka, maka akan muncul lagi tindakan pidana lain yang bisa lebih buruk situasinya lagi, tindak pidananya juga. Baik, Pak Yusri, sejauh ini pelaku ini bisa dibilang pencuri yang masih kelas kecil atau sebenarnya punya komplotan sih Pak, atau kelompok? Kalau kelompok memang mereka di komunitasnya mereka sesama Pak Ogah ya, karena si pelaku RTS ini baru awal saja, karena baru tadi subuh kita melakukan, kita bawa ke Polda Metro, itu sudah pengakuan awalnya adalah 5 kali dia melakukan pencurian. Baik itu AC, besi atau lain-lain sebagainya yang dilakukan. Tapi yang disertai dengan pemerkosaan adalah baru kali ini. Sementara yang 2 orang ini pernah bersama-sama mereka. Jadi ini yang kali kedua. Jadi memang mereka berkomplot karena memang komunitas mereka adalah komunitas orang-orang ini ya, Pak Oga di jalanan itu. Dan memang hasilnya adalah
untuk mereka hidup juga, plus juga dengan mereka ini sudah terpengaruh dengan obat-obat terlarang jenis sabu-sabu. Sebagian setiap hasil mereka melakukan pencurian itu dia belikan juga untuk menggunakan barang haram atau narkotika jenis sabu-sabu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusri Yunus atas informasinya. Sebelumnya juga ada Ibu Hazizah Gusnita sudah berbagi informasi bersama kami di Anju Sore. Terima kasih. Pemirsa, dukung Palestina, ratusan kader Partai Keadilan Sejahtera berdemo di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.